Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah ketemu lagi dengan teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau terlambat, tadi kebasuk-basuk ya. Padahal sudah bolak-balik sini orang basuk juga, muter-muter. Baik, karena waktunya sudah siang, Bapak Ibu, sebelum kita saling sharing untuk penggalian potensi anak-anak kita, sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, karena ini sesuatu yang memang prinsip buat kita dan juga anak-anak kita. Sebelumnya Bapak Ibu sudah siap ya untuk bersama-sama saling sharing ya, karena kita ada PR gitu, PR sekolah orang tua ya. Ya, nah nanti yang nagih PR di sekolah aja. Atau mungkin ketika ada dari Bapak Ibu yang merasa bahwa ternyata PR-nya sulit gitu ya, soalnya nggak sulit tapi jawabannya yang sulit, mungkin bisa juga boleh di share di sini. Mungkin perlu ada penyamaan persepsi ya, yang dimaksud ini apa sih gitu, mungkin boleh juga ya, boleh lihatnya seperti itu. Baik Bapak Ibu, sebenarnya ini pengulang karena sebenarnya sebelumnya di forum-forum sebelumnya sudah sering saya spill sedikit ya tentang misi hidup, karena bagaimanapun ini yang memang menjadi PR kita semuanya, para orang tua, bahkan para guru yang sudah jadi guru, ya saya yang sudah jadi guru, yang sudah jadi apapun profesinya, itu memang perlu menilik dulu sebenarnya ini sudah menjadi misi hidupku atau belum ya. Dan ini hanya menguatkan saja karena sebelumnya sudah pernah kita bahas meskipun baru sedikit-sedikit. Nah Bapak Ibu, menemukan misi hidup itu menjadi penting karena itu yang akan menentukan apa yang pekerjaan apa atau kegiatan apa yang bisa kita lakukan. Ibaratnya kalau misalnya ada seorang guru, itu dilihat surat tugasnya apa, surat keputusan yang dikeluarkan oleh yayasan apa, yang ada dengan SK atau surat tugas itulah kita akan bekerja sesuai dengan jobnya gitu. Nah begitu pun demikian kita ya, apalagi kita orang beriman, insya Allah sebagai orang mukmin, orang muslim, maka perlu kiranya untuk kemudian memantapkan diri, merasa-rasa ya bahwa misi hidupku di bidang kehidupan yang ini ya. Kenapa merasa-rasa? Karena Allah memang tidak pernah memberikan tugas secara spesifik kepada masing-masing kita. Misalnya ya, wahai Budi, kamu adalah seorang guru, itu kan nggak pernah ya. Kalau tugas secara umum atau tujuan hidup secara umum kan memang sudah ada dalam Al-Quran ya, menjadi hamba Allah, menjadi khalifah fil ardh, itu adalah tujuan semua manusia diciptakan. Tapi masing-masing kita itu punya peran, punya tugas masing-masing juga. Persis seperti Nabi Muhammad yang diangkat sebagai Rasul, itu misi hidupnya Muhammad SAW itu dari sebagai Nabi dan Rasul, itu misi hidupnya Muhammad. Nah selayaknya Nabi, maka kita punya misi hidup juga, yang dimana dengan misi hidup itu kita bisa totally bekerja, ya bekerja, berkegiatan, berkarya, agar supaya apa? Tujuan Allah menciptakan kita sebagai hamba optimal. Tujuan Allah menciptakan kita sebagai khalifah fil ardh juga lebih maksimal. Itu. Jadi dia tidak acak-acak gitu. Ya, kan kadang-kadang ada ya di sebuah organisasi seksi pembantu umum gitu ya, apa-apa dikerjakan, ada ya. Tapi akan lebih bagus kalau misalnya, terima kasih, lebih cetol lagi misalnya, kamu kepala sekolah ya, bekerjalah sebagai kepala sekolah. Kamu guru matematika ya, maka bekerjalah selayaknya guru matematika. Ini maksudnya seperti itu. Nah, begitu pun dalam kehidupan kita di dunia ini pasti punya misi hidup. Oke, itulah pentingnya misi hidup Bapak Ibu, agar supaya kita bekerja lebih produktif dan konstruktif.
Bisa lanjut? Ya, ini sudah pernah juga saya sampaikan. Seperti halnya seekor lalat, itu kalau kita kan memandangnya sepertinya hina ya, dia di tempat sampah kerjaannya menjadi pembawa bakteri kalau dia hidup di makanan dan seterusnya. Tapi ternyata lalat itu punya tugas yang mulia, apa? Mengurangi bau busuk. Coba kalau nggak ada lalat, ya, yang memindahkan bakteri pengurai dari sampah satu ke sampah lain siapa? Lalat, sehingga mengurangi bau busuk. Nah ini, jadi pentingnya kita menemukan tugas, menemukan misi hidup itu seperti itu. Masing-masing makhluk sudah punya misinya, ya, punya tugasnya, sehingga dunia ini menjadi lebih teratur. Kehidupan di bumi ini menjadi lebih rapi. Kenapa? Karena masing-masing punya tugas dan bekerja sesuai dengan tugasnya. Coba kalau sebuah sekolah, kepala sekolahnya nggak jelas, wakilnya nggak jelas, bidang kesukaan siapa, kurikulum siapa, itu tabrakan semuanya, ya, acak-aduk jadinya. Oke, selanjutnya, nah ini tadi yang saya sampaikan, ada purpose of life, tujuan kita diciptakan, kemudian ada mission of life, misi, tugas dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu suka nonton film, ada istilah misi rahasia, ya, misi rahasia. Ya, itu tugas dia, menjalankan sesuatu, ya, sesuai dengan apa yang dimaui oleh siapa bosnya, siapa juragannya. Nah, juragan kita itu Allah. Maka kita berusaha bekerja sesuai dengan tugas dari Allah itu apa. Oke, baik, selanjutnya. Ya, ini adalah ya sebagai sebuah ini aja, sebagai sebuah temuan itu. Selanjutnya, oke, ini kenapa kita harus memperhatikan misi? Karena kita adalah makhluk Allah termulia di muka bumi. Bahkan ada yang sampai ekstrim, malaikat pun harusnya juga sujud kepada kita. Kenapa? Karena sejarahnya begitu. Ketika Adam diciptakan, ya, jin, setan, hidupnya itu diminta sujud pada Adam. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya manusia itu lebih mulia dari mereka. Nah ini, itu yang perlu kita sadari, bahwa kita adalah makhluk termulia dan diberi amanah untuk menjadi pengelola bumi dan seisinya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu yang sudah lewat 40 tahun, jangan patah hati karena tidak ada ya terlambat boleh daripada tidak sama sekali. Kita mencoba ikut timeline-nya Rasulullah. Jadi nanti anak-anak kita itu kita siapkan agar supaya ketika 40 tahun itu mereka sudah punya gambaran. Aku mau berjuang di sebelah mana, lahan juang itu di mana. Jadi kalau kita perhatikan ya, bidang kehidupan kita ada ekonomi, budaya, pendidikan, apalagi politik, apalagi perdagangan dan seterusnya. Maka izinkan anak-anak kita untuk mencoba banyak hal, ya, berbagai sisi kehidupan itu, agar supaya tepat ketika 40 tahun mereka sudah mengerti, oke, aku tak berjuang di bidang kehidupan yang ini. Gitu. Saya juga mungkin sudah pernah bercerita, saya mendeklarasikan bahwa misi hidupku adalah dunia pendidikan itu setelah umur 40 tahun ke atas. Nah, itu artinya saya terlambat. Tapi buat saya nggak apa-apa, daripada tidak sama sekali. Maka sekarang sebagai apapun saya, maka lahan juang saya adalah dunia pendidikan. Mau jadi guru oke, konsultan oke, sebagai pengelola sekolah oke, kepala sekolah juga oke, pokoknya di bidang pendidikan. Harapannya ketika saya ada di lahan juang ini, saya menutup mata dengan husnul khotimah karena saya berjuang sesuai dengan misi hidup saya. Tujuannya adalah berjuang.
Seperti Bapak Ibu guru di Ibnu Mas'ud ya, harapannya ini sudah menjadi misi hidup. Sehingga terteli bekerja di sini karena apa? Tujuannya adalah meraih husnul khotimah dengan berjuang di dunia pendidikan. Nah ini penting agar supaya apa? Apa yang kita kerjakan itu tetap ada ruhnya. Ya, sebagai apapun Bapak Ibu bekerja, kalau menempatkan itu sebagai lahan jual, maka insya Allah akan ada nilai plus yang akan dihasilkan. Tidak sekedar cari duit, tidak sekedar dapat gaji. Ya, yang ditunggu-tunggu itu adalah hari Sabtu Ahad. Nah, libur soalnya. Dan mulai pusing ketika Senin. Itu berarti pekerjaannya belum menjadi misi hidupnya. Baru sekedar ya tadi cari gaji. Ya cari gaji nggak apa-apa juga, tapi akan tersiksa kalau tidak menikmati. Betul betul? Ya. Karena kalau sudah hari Senin biasanya kalau yang tidak atau belum bisa menikmati, Senin itu adalah saat-saat segala macam penyakit keluar. Ya migrain, diare gitu ya, mendadak atau vertigo gitu ya. Nah, itu berarti apa yang dikerjakan, profesi yang dijalankan itu belum dijadikan sebagai misi hidup. Karena misi hidup itu adalah sesuatu yang membuat kita bahagia. Oke, sebagai apapun itu. Baik, ini yang seperti ini yang terjadi dengan Rasulullah. Rasulullah meninggal di usia 63 tahun itu melejit, tidak pernah turun. Rasulullah itu tidak ada kata pensiun dari kata berjihad, tidak pernah ada kata pensiun untuk berhenti berjuang. Ya semakin ke sana, ya semakin berusia, semakin melejit perjuangannya. Kita pun demikian. Saya kalau mengisi ibu-ibu, bapak-bapak kepala sekolah yang sudah hampir pensiun itu kan, Bapak Ibu bayangkan ya, mereka tuh udah di forum tuh udah asal yang penting gugur kewajiban. Karena biasanya kalau satu forum dengan Bapak Ibu kepala sekolah yang udah berpensiun itu hari ketiga itu udah mulai baunya tuh fresh care gitu Bu. Apa sih namanya, balsem gosok gitu ya Bu ya. Ya jadi menerima pelajaran itu udah mau pensiun ini gitu. Itu keliru Bu. Saya pernah ngomporin mereka semuanya itu, Bapak Ibu pengen usaha lima enggak? Kalau pengen semua timah di sini di dunia pendidikan bekerja melejit tanpa henti, tak pandang umur, tak pandang usia, mau pensiun atau nggak pensiun bekerja optimal. Kalau mau usul optimal. Ya, karena apa? Portofolio itu sepanjang hayat. Portofolio kita itu sepanjang hidup kita sampai kita menutup mata. Terus bikin portofolio. Dan portofolio itulah yang akan memperpanjang usia kita meskipun kita sudah tidak ada. Jadi yang dikenang banyak, gak cuma batu nisan aja. Harapannya begitu. Sehingga banyak yang mendoakan, ya Allah, semoga Allah merahmati Bu A, Bu B, Pak C, Pak D gitu ya, yang sudah melakukan banyak hal untuk banyak orang. Jadi usianya lebih panjang dari umurnya gitu. Harapannya begitu. Ketika orang sudah menemukan misi hidupnya, seperti itu. Jadi yang dikenang oleh anak-anak kita itu bukan cuma oh ya ibu kita namanya ini titik, tapi tidak ada kenangan-kenangan yang indah, kenangan-kenangan yang monumental, yang itu bisa menjadi pelajaran untuk anak-anak kita. Kalau guru-guru, ya apa yang bisa dikenang kalau murid-murid kita? Oke, itu lanjut. Sudah habis, sekarang ke literasi emosi. Nah, tadi saya sudah ditunjukkan PR buat Bapak Ibu, kegiatan-kegiatan untuk anak-anak di rumah. Dan saya apresiasi betul, itu sudah masuk ke citra secara umum, menurut saya menyeluruh. Ada citra individual di situ. Itu untuk SD tadi ya, tunjukkan ke saya ya. Kalau nggak salah untuk SD. Nah, akan bagus kalau dilanjutkan juga untuk level SMP. Nah, Bapak Ibu, saya hanya mengingatkan lagi bahwa untuk menggali potensi, salah satunya adalah potensi fitrah bakat, maka yang perlu kita pahami adalah fase-fase ya, fase-fase pendidikan.
Saya hanya mengulang lagi, 0 sampai 6 tahun itu adalah fase takdim, fase menumbuhkan, fase tarbiyah maksud saya. 0 sampai 6 tahun adalah fase tarbiyah, di mana kita bertugas hanya diminta untuk menumbuhkan segala macam antusiasme dari dalam diri anak-anak kita. Lalu yang 7 sampai 10 itu belajar adab, ya, diadabkan sampai usia 14 tahun, sampai usia 10 tahun saya, ya, diadabkan, belajar beradab dengan cara yang beradab. Lanjut, nah hari ini kita akan coba menggunakan worksheet yang sederhana. Coba yang tadi. Oke. Yang gambar pohon. Nah, ini untuk putra putri yang ada di TK. Tugasnya adalah menumbuhkan fitrah ini. Jadi bagaimana sih menumbuhkan fitrah bakatnya anak-anak TK? Ya, fitrah seksualitasnya. Fitrah seksualitas itu kalau untuk anak TK itu baru sebatas mengenal aku laki-laki, aku perempuan. Jangan ada yang tuker atau TK. Dan yakinkan bahwa tidak ada jenis kelamin di antara keduanya. Itu yang perlu kita yakinkan pada anak-anak sejak TK, sehingga nanti kita gede tidak perlu rancu, tidak perlu bingung. Ada laki-laki berjiwa perempuan atau ada perempuan berjiwa laki-laki, itu tidak ada. Dalam Islam tidak ada. Kalau ada seperti itu berarti dia sakit, bukan normal, bukan pula sedang menyuarakan hak asasi manusia, bukan juga begitu. Itu perlu ditekankan dari TK bahwa aku laki-laki, aku perempuan. Intinya begitu. Kemudian ada fitrah jasmani. Ini soal tadi juga saya sepintas dia di PR itu, pola makan, pola tidur. Jadi anak-anak dibiasakan jangan terlalu sering makan junk-food. Ya, sosis, apalagi Bu, pokoknya pabrikan-pabrikan lah ya, minuman-minuman yang sampah-sampah itu, pola tidur, biasakan anak-anak untuk tidur bangun awal gitu. Nah, tidak dilengkapi saja gaya guru, dilengkapi di worksheetnya itu fitrah jasmani apa aja, tapi poinnya kalau bisa baru 2 atau 3 bisa dilengkapi lagi. Terkait pola makan, pola tidur dan seterusnya. Oke, slide berikutnya. Terus, oke, ini kita ulang lagi ya bahwa fitrah itu termasuk fitrah bakat itu adalah inside out, dari dalam kita keluarkan, bukan dari luar, pengaruh luar kita tanamkan ke dalam diri anak-anak kita. Tapi kita berusaha untuk menggali, dikeluarkan ya bakat-bakat atau potensi-potensi yang ada dalam diri anak kita. Kemudian karakternya spontan. Apa istilahnya ya? Ya spontan. Ketika ada stimulasi dia akan keluar. Ada stimulan dia keluar. Itu spontan. Kemudian untuk memunculkannya kita perlu melakukan rumus 3B. Banyak wawasan. Ini rumus yang saya ini ya. Banyak wawasan, banyak kegiatan dan banyak ketemu orang. Lanjut. Ini jadi pengingat aja. Lanjut aja. Terus. Coba lanjut. Ya, saya cuma kepengen coba sebelumnya. Maaf. Terus. Nah ini, yang tadi. Nah ini, saya cuma ingin menggarisbawahi lagi, Bapak Ibu perlu merasa-rasa dengan lebih tertib lagi, ya, antara ekspresi bakat dan ekspresi emosi. Ya, yang pertemuan kemarin sudah ekspresi bakat dan ekspresi emosi itu mirip-mirip, tapi sebenarnya itu hal yang berbeda. Maka perlu kita detailkan, perlu kita teliti. Gitu. Misalnya ada anak diem gitu ya, kerjaannya itu cuma sama temennya main, yang melongo gitu. Nah, kalau ekspresi bakat itu bisa jadi itu adalah ekspresi dari bakat interaction, seperti mengojok, berpikir gitu ya, mengamati. Tapi kita perlu mencari yang lebih. Ini ekspresi bakat atau ekspresi emosi atau ekspresi rasa. Jangan-jangan dia begitu karena nggak pede, karena takut, ya, karena malu dan sebagainya. Nah, kita sebagai
tubuhnya anak-anak, ekspresinya dilihat, sorot matanya dilihat, bahasa tubuh, ekspresi wajah perlu dilihat. Ini ekspresi bakat atau ekspresi emosi, itu perlu kita waspadai. Baik, kita ke atas dulu, ke atas, jadi ke atas bu. Terus, nah, untuk SD, untuk yang kelas SD, saya juga sudah membagikan ini sejak jauh-jauh hari. Ini untuk simulasi potensi anak-anak, jadi bukan hanya potensi fitrah bakat ya, tapi juga potensi-potensi yang lain tadi yang 8 fitrah individual tadi itu ya, untuk melihat apakah fitrah imannya anak-anak sudah nunggu atau belum ya. Nah, kita kasih contoh aja, misalnya ada kita mencoba simulasi melalui kompetensi perjalanan mandiri. Misalnya perjalanan mandiri untuk anak SD tentu tidak bisa dilepas di los benar-benar mandiri ya, tapi benar-benar latihan situ. Saya pernah menyampaikan contohnya nih, naik Trans Jogja, kita yang membuntuti, dikasih arahan, yuk coba siapa yang jadi pemimpin di sini. Kalau ada anak langsung aku, berarti dia punya bakat apa? Masih ingat bakat sifat? Coba ke bakat sifat dulu, ke atas. Atas. Nah ini, coba. Ini bakat sifat ya. Jadi berkegiatan itu untuk mencari bakat sifatnya apa. Tadi ya, kita kembali lagi. Perjalanan mandiri. Kalau kita mengadakan perjalanan, maka kita perlu untuk memilih pemimpinnya siapa. Itu kan yang perlu dilakukan ketika kita bermusafir ya. Nah, sehingga anak-anak dilatih, siapa yang mau jadi pemimpin? Kalau ada anak langsung mengajukan diri, aku aja jadi pemimpin. Kira-kira bakat sifatnya apa? Komen, ya, komen. Jadi komen. Atau bisa jadi yang lain apa? Signifikan mungkin betul. Signifikan itu pengen dilihat. Coba, suka ada nggak guru kalau misalnya siapa yang mau ke depan? Aku. Nggak jadi deh, gitu ada nggak? Nah, itu tuh cuma aku pengen dilihat itu. Bisa jadi signifikan di dalam bakatnya. Tapi kalau ada anak yang siapa yang jadi pemimpin? Aku. Terus harus gimana aku? Nah, itu berarti ada kemungkinan bakatnya komen. Dia seorang leader, seorang pemimpin. Gitu. Terus kemudian oke, kamu pemimpin. Coba sekarang diatur temanmu biar ngantri. Ya. Kalau anaknya ngantri rapi gitu, semuanya ngantri rapi gitu, berarti dia punya bakat apa kira-kira mereka? Rapi ya. Yang namanya jalan-jalan, peraturannya adalah rapi, tertib. Maka mereka rapi, tertib. Karena ada aturannya, harus rapi, tertib. Bakat apa itu? Konsisten. Ya, karena konsisten itu taat aturan. Begitu. Ya, misalnya itu makanya radarnya kita tuh orang tuh harus antenanya harus nyala terus ya. Misalnya ada lagi disusui sama petugasnya kok lebih. Gitu. Baliknya mau busur kok, baliknya cepat. Itu susunya turun gitu. Bakat apa kira-kira itu dia? Apa? Masih belum nyantol ya, belum kelotok ya, belum kelotok. Ya, kira-kira apa yang keluar seperti itu? Yang apa dikaitkan dengan dosa, apa dikaitkan dengan Allah gitu, apa tuh? Connectedness. Bilang bakatnya connectedness. Jadi dalam satu kegiatan itu sangat mungkin banyak bakat yang akan kita bisa potret dari beragam banyaknya anak-anak itu. Makanya harus on terus antenanya. Ada anak ketika perjalanan mandiri, ya temennya tasnya kabutan tas
gitu. Sini tak bantu dibawain tasnya. Dia rela bawa tas temennya sampai 4-5 digendong sama dia sendiri. Anak ini punya bakat apa kira-kira? Masih ingat? Suka melayani? Apa? Delay. Ya, delay itu melayani. Oh, ternyata dia punya bakat melayani. Kenapa? Tanpa diminta dia udah bantuin. Kamu capek ya? Sini tak bawain tasnya. Saya punya dulu waktu di SD Juara itu ada murid yang bibirnya kuat banget. Jadi kalau jalan-jalan dia bawa 5 tas, bawa 4 tas gitu, dibawain temen-temennya. Gitu. Kadang-kadang ya, jadi kayak dulu kotor juga sama temen-temennya. Sisa, gitu ya. Nah, itu bahan ini. Oke, itu dalam sebuah aktivitas perjalanan mandiri. Nah, ketika di Trans Jogja diamati, ada nggak anak-anak ketika disapa terus ngobrol panjang lebar? Ada. Saya dari mana deh? Dari SD Juara, gitu misalnya waktu itu ya. Mau kemana? Mau ke sini terus kita ngobrol gitu. Ada. Itu bakat apa itu? So akrab, so dekat. Namanya apa? Ada bakat nih. Itu ada tipe-tipe anak bisa tanya jawab gitu ya, ditanya jawab balik nanya gitu. Itu anak kelas 2 SD pada waktu itu menyenangkan sekali mengamati keunikan yang mereka punya. Nah, seperti ini memang perlu bareng-bareng. Kalau ngamati dewe-dewe itu kayak relasi gimana? Jadi perlu misalnya gini, ini sekedar contoh aja. Ini para bapak ibu ini membuat kegiatan bersama, judulnya apalah gitu ya, memotret bakat bersama, misalnya itu komunitas bakat apa gitu ya. Meskipun yang dilihat bukan hanya fitrah bakat, ada fitrah jasmani, fitrah individualitas dan seterusnya, ya. Sehingga nanti bisa bareng-bareng. Kenapa? Karena potensi itu terlihat dari apa yang diucapkan oleh anak-anak, apa yang dilakukan oleh anak-anak, ya, apa yang dipikirkan oleh mereka, itu adalah cerminan bakat. Makanya ini memang perlu jalan terus ini, indera kita terus jalan terus. Dia ngomong apa, oh ya, berekspresi seperti apa, itu adalah ekspresi bakat sekaligus ekspresi rasa mereka. Oke, itu untuk SD ya, untuk SD. Jadi tugas kita untuk anak usia SD adalah mencari bakat sifatnya apa. Gitu. Nanti kita sediakan worksheet. Selanjutnya, oke, selanjutnya dulu. Selanjutnya, nah untuk yang SMP 10 kehadiran di mana kita ternyata ketika kita punya target untuk menumbuhkan fitrahnya, maka sarannya adalah bisa ini. Ini kan sebenarnya kompetensi abad 21 sebenarnya. Ada critical thinking, kreatif, kolaborasi dan komunikasi itu termasuk 4 karakter abad 21 yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Nah, saya kumpulkan menjadi 10 KHD, saya tambahkan kesehatan mental, problem solving dan seterusnya. Itu anak SMP wajib kudu dibekalkan pada mereka. Kenapa? Karena mereka nantinya akan hidup sendiri tanpa ayah ibunya. Ya, jadi mereka tidak selamanya tanya kan, tidak selamanya konsultasi ke bapak ibunya kan. Kadang-kadang mereka harus sekali dengan cepat. Apa yang harus aku kerjakan? Makanya perlu ada skill problem solving. Nah, kalau di sekolah kita setelah belajar ini semuanya, ujung-ujungnya adalah wisuda akhir. Selain itu, ya, selain kita tumbuhkan karakter soft skillnya, nah, ada kita menyebutnya dengan sempat. Sempat itu 114 aktivitas. Sempat aktivitas. Ini kita ambil dari Charles Murray.
Jadi kita uji cobakan, coba sih kita nanti akan uji cobakan ke anak-anak aktivitas reviewing, aktivitas selling, aktivitas teaching dan seterusnya buat anak-anak kita. Nanti dilihat itu berbeda apa enggak, susah nggak buat mereka dan seterusnya. Nah ini 114 aktivitas. Selanjutnya yang bawah, tadi mana ya? Lanjut ke atas. Nah ini kalau untuk anak SMP sebenarnya idealnya underlying karakter itu sudah ketemu underlying karakter. Ini maksudnya bakat sifatnya apa itu sudah ketemu ketika SMP. Tapi pada kenyataannya karena sistem pendidikan kita nggak mendukung, rata-rata anak lulus SD itu belum ngerti bakatnya apa. Yang kita tahu, para orang tua tahu, para guru tahu adalah nilai matematikanya bagus nggak, IPA-nya bagus nggak, bahasa Indonesia bagus nggak, baru gitu. Tapi belum sampai karakternya. Dia punya karakter apa? Dididik kah? Connectedness kah? Disiplin kah? Fokus kah? Itu belum terlaporkan, belum teramati. Ya, sehingga PR lagi tuh SMP ya belum teramati juga karena sistem pendidikan kita memang masih belum mendukung sana. Nah, kecuali kalau kita mau merubah bermetamorfosis, kalau bahasa yang saya pilih itu bermetamorfosis sekolah itu. Tidak perlu yang balik gitu ya. Di sekolah saya di SMP itu tetap ada mapel, tetap ada ini 114 aktivitas, ada magang, ada project, ya, tetap ada 10 hari tadi yang kesulitan mental, problem solving, berpikir kritis itu kita kasihkan. Ya, sehingga nanti harapannya kalaupun ketika SMA mereka mau menikah itu sudah punya bekal. Kalau di sekolah kita ada kajian pranikah, bukan kajian ya, materi pranikah. Jadi gimana sih suami yang baik, gimana sih ayah yang baik, itu kita bekalkan. Sehingga tidak heran di SMA kita yang cuma 5 anak itu, baru 5 anak ya, 2 anak sudah niat aku mau nikah di umur 21-22, laki-laki. Dan itu terbukti Bu, jadi 2 orang ini sudah punya pendapatan sekarang. Yang satu dari selling ya, jualan telur bebek, dan itu secara IQ memang tidak terlalu tinggi. Jadi dia kalau dibawa ke area marketing itu nggak sanggup, karena ribet buat dia, harus belajar macam-macam ya, teknologinya harus dapat, ya konsep-konsep marketing harus dapat. Dia lebih suka apa? Dari selling gitu. Jual telur, jual gas, jual deterjen gitu. Ya meskipun lewat WA dan sebagainya, tapi tidak sampai ke marketing. Karena konsep marketing dan konsep selling itu berbeda. Nah, satu anak ini itu lebih ke selling. Kemarin belum lama baru wisuda akil balik umur 15 tahun. Nah, dia itu sudah bercita-cita aku mau nikah. Karena saya yang mendampingi ya, saya yang mendampingi untuk menuju akil baliknya. Dia sudah komitmen aku mau nikah muda, umur 21 atau 22. Bahkan dia punya inceran ya, masih umur berapa ya? Mungkin 13-14 tahun gitu ya. Iya, dia bilang begini, kalau dia mau aku nikah sekarang. Semangat sekali nih. Ada satu lagi, bertiga ya, satu kelas 9, satu lagi kelas 2 lagi kelas 10. Ada 3 yang menyatakan aku mau nikah muda. Seperti itu. Yang satunya memang dia seorang YouTuber ya, pendapatannya udah jutaan, bahkan ikut membantu menopang kehidupan keluarga orang tuanya. Keren banget sih, laki-laki. Jadi itu kalau niat tuh, lu mau apa sih daripada paksian katanya gitu. Seneng gak sih Bu kalau punya anak seperti itu? Seneng banget ya. Tapi harus dibekali memang, disiapkan dari SD bahkan. Bagaimana dia? Satu lagi juga baru sudah akil balik tapi dia 16 tahun. Itu juga modelnya itu selling, bukan marketing, selling. Dan dia sangat suka dengan dunia teknologi. Nyobain berbagai macam penggunaan teknologi untuk terapan gitu. Jadi teknologi terapan.
tidak belajar teknologi seperti kuliah di UGM itu enggak, tapi langsung terapkan. Dan dia kalau misalnya di umur segitu untuk umur 16 tahun sudah melampaui dari teman-teman seusianya yang tidak belajar di STM, karena dia sangat otodidak, membuat kincir air, ya, kemudian membuat pembangkit listrik pakai magnet, jadi dia tidak butuh BBM. Nah, ini lagi-lagi ya butuh kesabaran dari orang tua. Ya. Kadang-kadang orang tua tuh protesnya ke saya, "Bu, disuruh fokus, Bu. Apa dulu gitu loh." Kalau saya jawabnya, Rasulullah fokus di Nabi 40 tahun loh, saya bilang. Sebelumnya Rasulullah cobain banyak hal. Maksudnya, ya apa saja dikerjakan gitu. Kalau saya pesannya ke anak-anak saya, ke murid saya, kamu boleh cobain apa aja. Tapi ketika sudah akhir balik, kamu harus pegang satu yang itu buat hidup kamu, menghidupi dirimu. Mau nyobain ini, nyobain itu, tapi satu kamu pegang. Dari mana kamu akan mandiri? Dengan cara apa kamu mandiri? Seperti itu. Oke, jadi sekali lagi PR-nya SD, ya, guru SD atau orang tua yang punya putra usia SD, maka mencari atau menemukan bilang bakat sifatnya anak-anak. Karena nanti ketika SMP akan diharapkan akan diberdayakan. Oh ya, karena kamu karakternya ini, maka kamu nyobain ini. Coba ke 114 aktivitas tuh yang tadi Bapak. Nah ini. Jadi Bapak Ibu, bakat sifat yang sudah ketemu itu nanti secara otomatis akan mengalir ke sini. Apa sih yang mau dia kerjakan dengan karakternya itu? Saya pernah mencontohkan ya. Kalau menjadi seorang psikolog butuh karakter apa? Empatinya ada, gitu ya. Empatinya, beliefnya mungkin ada, apalagi developernya, futuristiknya ada, gitu. Nah ini, jadi itu yang perlu kita cari tahu bersama-sama antara guru dan orang tua untuk menemukan bakat sifatnya anak-anak. Baik, nah setelah itu anak-anak kita cobain dimagangkan. Kalau di SMP saya, di sekolah saya itu ada hari untuk cobain 114 aktivitas ini. Pelan-pelan kita cobakan ya, cobain selling, cobain pitching, cobain estimating, mengestimasi ya. Itu kita cobakan anak-anak. Nanti ada hari mereka punya project individu. Kamu bikin project apa? Ada yang project aku mau mencoba modelan IO, bagaimana per IO-an gitu, kita support. Kemudian ada yang mencoba untuk ke kuliner, kita support. Dan memang resiko dari sekolah yang ramah bakat seperti ini harus banyak bermitra, harus menggandeng banyak mitra. Kenapa? Karena nggak mungkin kita ngadain semua sendiri, mahal jatuhnya nanti sekolahnya. Oh, bisa berjuta-juta SPP-nya ya. Kalau menunggu harus punya semua sendiri. Tapi dengan kita bermitra, insya Allah anak-anak punya banyak peluang untuk memberdayakan, belajar memberdayakan bakatnya. Saya bermitra dengan salon, ya, bermitra dengan lembaga marketing, bermitra dengan toko bahkan gitu, bermitra dengan banyak lagi. Seperti sekarang kita bermitra dengan pondok IT, mungkin pernah dengar pondok IT ya. Saya bermitra dengan pondok IT untuk kemudian melahirkan program-program ke-IT-an. Ya, tapi dibingkai tema besarnya adalah ketahanan pangan. Jadi itu PR banget ya buat kita semuanya. Mana ada anak-anak zaman sekarang yang mau bertani, Bu? Ada nggak? Cita-citamu apa? Jadi petani, ada nggak? Enggak. Nggak pernah ada ya. Karena apa? Karena persepsi anak-anak kita tentang pertanian itu buruk banget ya. Jadi gosong gitu kan ya. Hasilnya nggak seberapa dan sebagainya. Ini PR sekali. Maka kita membuat sebuah terobosan belajar IT, tapi tema besarnya, goals besarnya adalah anak-anak bisa bisa punya skill untuk ketahanan pangan. Karena konon ke depan ya, dengan adanya perubahan iklim yang sangat ekstrim, tanaman akan menjadi sulit untuk dibudidayakan. Itu prediksi banyak ahli. Maka anak-anak kita perlu disiapkan.
Udah mau jadi apa nggak apa, tapi kamu harus bisa nandur. Setidaknya untuk keperluan diri sendiri. Bapak Ibu kalau belajar di ensiklopedia akhir zaman itu ada dalam satu buah ya, bahwa nanti profesi yang paling bisa bertahan adalah profesi petani. Minimal bertahan untuk dirinya sendiri. Maka ya kita mencoba untuk membuat terobosan teknologi tapi berwawasan ketahanan pangan. Itu PR. Mudah-mudahan teman-teman itu masih sudah menyiapkan juga anak-anak kita untuk survive ke sana.